Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita semuanya, baik yang berdiri dan berbicara di sini maupun antum sekalian yang mendengarkan di sini atau dimanapun antum berada. Marilah kita semuanya tetap berusaha untuk menjalani hidup ini dengan menjadi orang-orang yang benar-benar beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada para malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada adanya takdir baik, takdir buruk maupun takdir baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berpesan kepada kita di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah pesan Allah kepada kita semuanya, yaitu ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian ketika mati sudah menjadi orang-orang yang benar-benar muslim, benar-benar menjadi orang yang berserah diri total kepada Allah, hanya menghamba kepada Allah, hanya hidup untuk Allah dan mati juga untuk Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam ayat yang lain, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya hidupku dan matiku dan ibadahku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kita saudara sekalian, hidup untuk Allah, mati pun untuk Allah. Kita hidup hanya menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Kemudian kita tetap dalam keadaan seperti itu sampai kita mati, meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi jangan sampai kegiatan kita dalam kehidupan dunia ini mengalihkan perhatian kita dari tugas utama kita untuk menghamba kepada Allah. Janganlah menghamba kepada selain Allah, baik itu menghamba kepada manusia, kepada atasan kita, kepada orang nomor satu di antara kita, atau kepada siapapun. Tapi kita hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang memberi kepada kita kehidupan dan yang akan mematikan kita semuanya. Dialah yang sudah memberi kepada kita rezeki, kesehatan, dan semua yang kita rasakan dalam kehidupan ini, yang baik-baik atau yang menyenangkan. Saudara sekalian, sidang Jumat yang berbahagia, Allah berpesan juga kepada kita supaya kita semua ini, kata Allah, setelah Allah menyuruh kita bertakwa kepada Dia dengan sebenar-benar takwa,
dan berpesan kepada kita, jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan sebagai orang-orang muslim. Di belakang ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah secara bersama-sama atau dengan berjamaah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Ayat itu mengajarkan kepada kita agar kita ini menjadi umat Islam, menjadi umat Nabi Muhammad SAW, menjadi umat Muslim yang bersatu dan tidak berpecah belah. Walaupun kita orang Muslim, orang Islam ini banyak perbedaan dalam madhab-madhabnya. Ada yang bermadhab Hanafi, ada yang bermadhab Maliki, ada yang bermadhab Syafi'i, dan ada yang bermadhab Hambali, bahkan ada lagi madhab yang selain 4 itu tadi. Akan tetapi walaupun kita berbeda madhab, atau kalau zaman sekarang kita berbeda ormas, berbeda organisasi, yang satu di Muhammadiyah, yang satu di NU, yang satu lagi di Persis atau Persatuan Islam, yang satunya lagi ada di HTI, yang satunya lagi ada di macam-macam yang tidak hafal saya menyebut semuanya. Jadi saudara sekalian, walaupun kita orang Islam berada di organisasi yang berbeda, tapi kalau untuk membela Islam dan kepentingan muslimin, kita semuanya harus bersatu dan jangan mau dipecah belah, jangan mau diberantakan hanya karena amplop-amplop yang berisi uang berapa juta, sekian juta atau sekian miliar. Jangan sampai. Kalau sampai itu terjadi berarti kita menggadaikan agama kita dengan duit. Dan kalau itu yang terjadi, maka hilanglah kesempatan kita untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah menyatakan di dalam ayat yang tadi dibaca di pertemuan khutbah, innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang telah memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka menjadi kelompok-kelompok yang masing-masing menganggap kelompoknya lah yang paling baik atau yang paling hebat atau yang paling benar, sedangkan kelompok lainnya, kelompok muslimin lainnya adalah salah, adalah sesat. Maka kata Allah, lasta minhum fi syai', innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga mereka menjadi kelompok-kelompok dalam agama-agama tadi, kemudian menjadi berkelompok-kelompok yang masing-masing kelompok membanggakan kelompoknya. Kata Allah, lasta minhum fi syai', engkau Muhammad tidak ada pada mereka dalam sesuatu perkara apapun. Artinya orang-orang Islam yang membanggakan kelompoknya, merendahkan kelompok muslim yang lainnya, merasa kelompoknya yang paling benar, yang paling menyerupai, yang paling mengikuti ahlus sunnah wal jamaah, yang paling benar madhabnya, maka kelompok-kelompok itu tadi kata Allah Ta'ala, engkau Muhammad tidak termasuk mereka. Lasta minhum fi syai', innama amruhum ilallah, sesungguhnya perkara mereka nanti akan dikembalikan kepada Allah. Fayunabbi'um thumma yunabbi'uhum, kemudian Allah akan memberitakan kepada mereka bima kanu yaf'alun, dengan apa yang telah mereka perbuat sewaktu di dunia. Jadi saudara sekalian, kalau kita berpecah belah, kalau sampai kita orang Islam mau dipecah belah dan kita berpecah belah, maka nanti di akhirat urusan itu akan dikembalikan kepada Allah, dan Rasul tidak akan mau membela kita. Rasulullah SAW tidak mau menjadi orang yang memberi syafaat kepada kita. Hati-hati. Maka marilah kita semuanya umat Islam ini bersatu. Saatnya ini kita bersatu. NU dan Muhammadiyah yang selama ini tidak pernah bersatu, di dalam demi 2024 ini mereka mau bersatu. Itu harus kita pertahankan. Dan demikian juga kelompok muslim yang lainnya, mestinya mereka mau bersatu. Jangan mau dibohongi lagi. Sudah kenyang kita dibohongi oleh orang-orang pembohong-pembohong itu tadi. Maka marilah kita bersatu dan kita hidup bersama-sama dengan Islam yang tidak lagi menjadi musuh negara, tapi akan membela negara ini. Sebagaimana kita ketahui, negara kesatuan Republik Indonesia ini berdiri dengan darah-darah para ulama dan para santri, para umat Islam mayoritas, walaupun ada sebagian yang beragama lain ikut juga berjuang untuk menjadikan negara ini merdeka dari penjajahan Belanda dan yang lainnya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara sekalian, ayat yang tadi menerangkan bahwa kita ini dilarang oleh Allah menjadi berkelompok-kelompok yang masing-masing kelompok muslimin ini berpecah belah dan membanggakan kelompoknya dan merendahkan kelompok yang lainnya. Kita dilarang berbuat seperti itu. Karena Rasulullah SAW datang ke dunia ini hanya membawa ajaran Islam dan kita disuruh mengikuti Rasulullah SAW. Baik Muhammadiyah atau NU ataupun yang lainnya, semuanya mereka mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Walaupun sekali lagi, walaupun dalam pengamalannya, amalannya berbeda-beda. Tentang perbedaan amalan ini itu bukan hak kita untuk menilai. Allah yang akan menilai masing-masing amalan manusia tadi. Siapa yang baik, siapa yang benar akan dapat 2 pahala, siapa yang salah akan dapat 1 pahala. Kita tidak bisa menilai kelompok yang lain dan kita tidak boleh menganggap bahwa kelompok kita adalah yang terbaik. Karena apa? Karena Allah sudah menyatakan bahwa syara'a lakum minad-din. Allah sudah memberi syariat, sudah membuat syariat lakum untuk kalian minad-din dari agama ini. Ma wasabihi, dengan syariat apa yang Allah sudah pernah mewasiatkannya, Nuhan kepada Nabi Nuh, walladzi auhayna ilaika, dan yang telah diwahyukan, yang telah Allah wahyukan kepadamu Muhammad, wa ma wasawna bihi Ibrahim, dan apa yang sudah pernah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, wa Musa, dan kepada Nabi Musa, wa Isa, dan kepada Nabi Isa. Jadi kata Allah, syariat Islam, syariat Allah itu sudah diwasiatkan kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa wasiat Allah? An aqimuddin, bahwa tegakkanlah agama ini, wala tatafarraqu fih, dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Hadis Nabi mengatakan, beliau mengatakan, nahnu ma'asyiral anbiya, kami golongan para nabi, auladu allatun, adalah anak-anak yang satu, anak-anak yang semuanya itu satu. Satu bagaimana? Dinana wahid, agama kami satu. Jadi kami para nabi walaupun berbeda masanya, walaupun berbeda nama nabinya, tapi yang diserukan oleh para nabi itu satu. Apa itu? Yaitu seruan tauhid, seruan hanya menyembah kepada Allah dan hanya bersaksi bahwa utusan Allah adalah para nabi termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan pemimpin kami orang yang tidak menyayangi kami orang-orang muslim ini. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.